Di sini saya akan memberitahu, mungkin bisa dibilang kita belajar bersama tentang permainan Piyu-Piyu. Piyu-Piyu adalah permainan untuk mengadu angka 99, yaitu Piyu dan Piyu. Bermain Piyu pertama-tama dibagikan 3 kartu. Contohnya seperti ini. Oke, 3 kartu sudah dibagikan. Untuk itu kita harus tahu kartu kita seperti apa. Ya, di situ terlihat angka 1, 11 juga bisa dibilang 1, dan ini 7. Setelah itu kita bisa membeli 1 kartu, karena Piyu-Piyu yang diadu setelah kita punya 4 kartu. Misalkan kita beli, maka kita akan dikasih kartu dari bandar 1 kartu. Anggap saja yang lain juga ikut beli. Jadi yang penting adalah kartu kita sendiri ini kita dapat angka berapa. Di sini kita dapat angka 6. Itu berarti kita tidak punya Q. Itu maksudnya adalah karena ini ditambahnya cuma 8, ini 7, ini 2, dan ini 3. Untuk itu kita tidak perlu melanjutkan permainan game tersebut. Dalam artian kita tutup saja, karena kalau kita ikutkan peluang menangnya sangat kecil. Bahkan di setiap daerah berbeda-beda, kadang ada yang harus punya Q untuk memenangkan permainan ini. Oke, itu tadi adalah sedikit cara bermain Piyu-Piyu. Mungkin teman-teman di sini sudah mahir atau banyak yang sudah bisa bermain Piyu-Piyu. Tapi untuk trik agar menang main Piyu-Piyu mungkin tidak semua orang tahu. Untuk itu saya akan memberikan sedikit peluang-peluang agar kita bisa menang saat main Piyu-Piyu. Mungkin yang pertama nasib ya. Kalau nasib kita jelek ya pasti hancur. Hahaha. Oke. Untuk trik yang pertama adalah kita harus membeli kartu atau tidak setelah dibagikan 3 kartu. Mungkin ada 3 kategori, yaitu kartu bagus yang harus kita beli, dan kartu sedang ya kita boleh beli, boleh tidak, tergantung kita punya uang atau tidak. Haha. Dan yang terakhir adalah kartu jelek. Kartu jelek di sini jadi kita tidak perlu beli lagi, karena untuk peluang kita dapat Piyu sangat sedikit. Misalkan kartu sudah dibagi, misalkan ini kartunya 3 kartu contohnya, misalkan kita buka, kita dapat angka 0, 3, 6, dan 3. Ya, di sini kita sudah punya Q. Berarti kita sudah punya Q yang pertama, maka dari itu kita punya jago 0. Nah, 0 ini nanti kita harus belikan kartu supaya menjadi 4 kartu dan kita bisa beradu di permainan selanjutnya. Jadi untuk seperti ini, kalau misalkan kita sudah punya Q, kita wajib membelikan lagi, karena peluang kita untuk menang bisa dibilang sangat besar. Entah ini 0 atau mungkin 1 atau mungkin 2 atau 3 atau selanjutnya. Jadi kalau kita sudah punya Q,
kita wajib belikan. Dan kalau kita melihat kartu tadi, kartu kita adalah kosong ya, jadi kita peluang menangnya sangat tinggi karena ini ada peluang kita murni kecil. Murni kecil adalah angka yang dari 4 kartu itu jumlahnya cuman 10. Jadi kalau kita misalkan dapat ini, misalkan kita beli kartu dan kita dapat angka ini, maka jumlahnya semua adalah 10. Jadi kita bisa dibilang murni kecil. Kalau kita lihat Q, kita cuman Q 1, tapi ini kita bisa lebih menang karena ini adalah merupakan murni kecil. Dan misalkan kita tidak dapat angka 1 ini, mungkin kita dapat angka 2, berarti ya kita Q2. Dan atau selanjutnya misalkan kita dapat ini, ya berarti kita Q4. Makanya setelah itu kita beradu. Kalau cuman Q-nya mungkin 5 ke bawah, mungkin kita lihat saja musuh kita yang beli atau yang akan beradu nanti di sesi terakhir. Jadi misalkan cuman lawan kita cuman 1 atau 2 orang, mungkin kita ikut saja karena untuk peluang menang masih tinggi. Tapi misalkan ada 4 atau 5 orang yang beradu di ujung tapi Q kita di bawah 5 atau 4, mungkin kita berhenti saja karena untuk teman-teman yang lain pasti Q-nya tinggi-tinggi. Oke, lanjutkan tentang kartu bagus. Kartu yang bisa dibilang bagus setelah kita melihat 3 kartu. Jadi untuk yang pertama adalah yang pasti kita sudah punya Q di dalam 3 kartu tersebut. Contohnya seperti tadi, seperti ini, kita 3 kartu saja sudah punya Q. Jadi untuk peluang kita menang itu besar, jadi kita harus beli. Dan untuk yang selanjutnya mungkin kita tidak punya Q, tapi angkanya misalkan seperti ini, 1, 2, dan 2. Di sini kita tidak punya Q dan jumlah kartunya 3, dan untuk nominalnya adalah 5. 2 tambah 2 tambah 1 adalah 5. Jadi kita punya peluang untuk mendapatkan murni kecil. Misalkan kita dapat angka 4 atau mungkin yang lainnya, yang penting nanti totalnya di bawah atau sama dengan 10 di 4 kartu tersebut. Jadi lebih baik kita belikan saja. Dan nanti kalaupun kita dapat angka 8, contohnya seperti ini, jadi mungkin kita tidak jadi murni, tapi kita peluang kita masih punya Q dan kita Q4. Jadi untuk kartu-kartu yang seperti ini kita belikan saja. Untuk selanjutnya mungkin murni besar. Untuk murni besar adalah kalau kita 3 kartu itu jumlahnya 27, mungkin contohnya seperti ini. Ini 10, 9 jadi 19, ditambah 8 jadi 27. Dan kalau misalkan lebih besar dari ini, peluangnya semakin besar. Maka dari itu untuk yang apabila kita punya kartu yang jumlahnya 27, maka kita belikan saja karena kita punya peluang untuk murni besar. Maka mungkin kalau misalkan kita nanti dapat ini, makanya ini jumlahnya ada 39, karena untuk paling sedikit nominal kita biar bisa murni besar itu 39. Kalau sudah 39 ke atas, maka kita bisa dibilang murni. Dan ini juga karena kebetulan bagus, ini ada 10 dan 9, dan ini bisa dibilang Q. Jadi misalkan nanti kita dapat ini, mungkin dari Q kita Q kosong, tapi karena ini jumlahnya 39, maka kita asumsikan kalau ini adalah murni besar. Kalau misalkan nanti kita tidak dapat ini, mungkin kita dapat yang lain misalkan ini, dan nanti kita bisa dibilang Q. Jadi peluangnya untuk kartu seperti ini sangat bagus, makanya harus dibelikan itu. Dan untuk selanjutnya mungkin kita tidak punya Q, katakanlah ini, mungkin seperti ini, kita tidak punya Q. Ada 5, ada 3, dan yang satunya lagi mungkin angka, katakanlah yang beda lagi mungkin angka 2.
sini kita tidak punya Q, tapi di sini adalah 5. Kalau ke sini ini 5, kalau ini ke sini ini 7. Jadi begini, kalau misal peluang ini kita untuk bisa menang itu masih besar. Jadi kalaupun kita nanti kita dapat angka 6 adalah seperti ini, makanya kita bakal Q 7, dan itu masih bisa dibilang bagus. Dan misalkan nanti kita dapat angkanya angka 7, mungkin yang seperti ini, kita dapat angka 7. Nah makanya ini nanti ke sini, jadi kita 9, dan ini 8, dan ini sangat bagus, ini 8. Dan misalkan kita dapat angka lagi, ya katakanlah kata 4, jadi kita masih Q 5. Makanya peluangnya kita dapat Q itu banyak, karena tidak hanya satu kartu yang kita cari. Makanya dengan kartu yang tadi seperti ini, kita dapat 4 pun nanti kita punya Q bagus, kita dapat angka 6 pun berarti nanti dapat Q-nya juga bagus, Q 7. Kalau misalkan kalau kita dapat angka 7, jadi nanti kita adalah kita Q 8, dan itu bisa dibilang bagus. Dan ini bisa dibilang masuk kategori kartu sedang yang saya bilang tadi. Makanya untuk beli boleh, tidak juga boleh, karena ini hanya untung-untungan. Dan ini mungkin tidak hanya angka ini saja, mungkin misalkan kita dibagi 3 kartu, yang penting dari 2 kartu ada yang jumlahnya 8 atau 7, mungkin bisa kita belikan. Katakanlah misalkan ini, misalkan ini 1, terus ini 8, dan ini 3. Tapi kan misalkan ini kita kesini hanya 8, makanya kita kan masih punya peluang Q 8, misalkan kita angka 1. Jadi untuk yang seperti ini saya anjurkan tetap beli, yang penting 2 kartu itu mungkin 7, 8, atau mungkin 7 atau 8 saja lah. Kalau di bawah itu mungkin kalaupun kita yang satunya ini masuk jadi Q kan cuman Q 6, dan itu untuk peluang menangnya juga masih tanggung. Jadi kalau misalkan 2 kartu ini jumlahnya 7 atau 8, saya anjurkan untuk beli. Nah, setelah itu untuk kartu yang bisa dibilang jelek, ya kayak mukamu itulah. Nah, bercanda brother. Jadi untuk yang bisa dibilang kartu jelek itu peluang mungkin untuk mendapat Q-nya bisa dibilang besar, tapi nanti ujung-ujungnya paling kita dapat Q yang kecil. Contohnya misalkan ada angka 3 kartu itu angkanya 7, terus 6, dan 5. Misalkan kita 3 kartu kita itu seperti ini, jadi saya anjurkan untuk tidak beli lagi. Karena apa? Kalaupun kita nanti dapat angka 4, Q kita cuman 3, makanya kan kecil, peluangnya menang kecil. Terus misalkan kita dapat angka 3, dan ini kan jadi Q, misalkan angka 3, dan ini nanti kita Q cuman 2, sangat kecil, Q 2. Terus misalkan kita dapat angka 2 di sini, nanti kita angka 2, mungkin kita punya Q, tapi kan di sini kita cuma Q 1. Maka saya anjurkan misalkan kita dapat angka-angka tanggung seperti ini, lebih baik kita tidak belikan. Jadi misalkan ini ya, kalau enggak mungkin ini jadi angka 8, misalkan 4, 5, 6, 8. Jadi untuk angka-angka seperti ini saya anjurkan tidak dibelikan, karena akan menghabiskan duit Anda. Ya, itu tadi mungkin sedikit pemberitahuan ya, atau mungkin bisa dibilang kita belajar bersama. Mungkin untuk teman-teman yang sudah fasih atau yang sudah pintar bermain QQ, tolong dimaklumi ya, mungkin ada trik-trik yang saya anggap itu bagus tapi menurut Anda itu jelek, ya saya mohon maaf. Jadi ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin baru bisa bermain atau mungkin sering bermain tapi kalah. Mudah-mudahan dengan cara yang saya berikan ini teman-teman bisa good luck dan menang terus. Tolong di subscribe video ini ya, atau channel saya.
Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman.